Baik, saya mulai dari sini terlebih dahulu. Ya, kelihatan ya. Untuk aplikasi yang akan digunakan untuk pengawasan, Bapak Ibu, itu alamatnya ada di sini di e-ujian.com, kemudian slash garis miring pretest PPG, PRETEST PPG. Ini nanti saya akan kirim ke grup, oke, ke grup Telegram tadi. Nah, nanti Bapak Ibu akan dapat login setelah kami tambahkan akunnya. Loginnya itu akan menggunakan sign with Google nih. Jadi di sini ini kalau bisa coba bentar. Saya logout dulu. Sebentar ini jangan pakai ini dulu aja. Oke, jadi tampilannya begini. Kalau kita klik login, ya jadi ini tampilannya akan sama persis dengan yang ada di peserta. Bapak Ibu yang perlu diperhatikan di sini, nanti ketika peserta itu akan login, itu dipastikan di halaman login ini tampilnya adalah seperti ini. Jadi logonya, logonya ini dipastikan tampil seperti ini. Kalau logonya bukan ini, itu ada kemungkinan nanti akan terkendala pada saat login. Ya, jadi baik peserta maupun Bapak Ibu itu perlu membuka dengan alamat yang tadi saya kirim di Telegram, pretest PPG, nanti masuk dan di sebelah kanan atas itu ada tombol login. Ini tombolnya akan muncul seperti ini. Jadi tampilannya, halaman loginnya akan seperti ini. Jadi kalau ini logonya sudah seperti ini berarti aman. Nah, nanti kalau peserta akan masukkan username dan password di kotak yang disediakan, kalau Bapak Ibu untuk mengawasi nanti menggunakan yang sign in with Google, ya login with Google yang ada di sebelah bawah. Jadi nanti akan diminta login menggunakan akun Google yang didaftarkan sebagai pengawas. Nanti akan otomatis masuk ke dalam aplikasi. Oke, saya coba untuk login terlebih dahulu. Ini harus satu-satu ya, share. Ini. Oke. Nanti Bapak Ibu ketika sudah login, sudah berhasil, itu akan muncul tampilan seperti ini. Ya, tampilan ini adalah daftar sesi ujian yang akan diawasi. Jadi contohnya misalnya ini di saya ada satu sesi ujian. Ya, jadi yang sebelah atasnya ini nggak usah diutak-atik. Bapak Ibu cukup fokus pada tabel yang ada di bagian sebelah bawah. Itu nanti ada sesi ujian yang bisa diawasi begitu. Untuk yang kasus saya, ini ada satu informasinya. Yang pertama ada waktunya kapan. Di sini ada jam mulainya ini yang akan bisa di apa ya, bisa jadi patokan nanti peserta bisa memulai ujian itu pukul berapa. Nah, nanti di sebelah kanan itu ada informasi ujiannya itu berapa menit. Kemudian di sebelah kanannya hanya informasi jumlah peserta di dalam sesi tersebut ada berapa. Nah, untuk melihat siapa yang diawasi, Bapak Ibu bisa klik pilih, ya di sini ada pilih, kemudian klik manajemen sesi. Ya, jadi klik ini, klik manajemen sesi. Nah, nanti akan tampil seluruh peserta yang ada di sesi tersebut yang perlu diawasi. Untuk informasi yang tampil itu di sebelah kiri ada nama sesinya dan juga ada filter untuk pencarian. Kalau misalnya ingin memfilter peserta yang tampil, di sebelah kanan ini ada
token ujian. Jadi token ujian ini nanti dibutuhkan oleh peserta untuk masuk ke dalam sesi ujiannya. Kalau misalnya nggak punya token ini, artinya yang bersangkutan tidak bisa masuk ke dalam ujian. Ini penting supaya token ini bisa dijaga, tidak diberikan ke peserta yang tidak ikut Zoom. Jadi yang diberikan token hanya yang ikut Zoom saja. Yang tampil yang tidak ada masalah itu boleh diberikan token ujian. Token ini berlaku untuk 30 menit. Jadi kalau sudah 30 menit berlalu dari sejak pembuatan, akan ganti yang baru. Jadi Bapak Ibu perlu refresh ya. Kalau misalnya nggak yakin ini yang terbaru, itu bisa diklik di sini ada refresh token. Kalau diklik nanti dia akan ganti dengan yang fresh. Kalau yang sudah fresh ini berarti berlaku 30 menit dari sejak diklik. Nanti bisa diberikan. Kalau token yang sudah kadaluarsa, tadi sudah diganti, artinya tidak bisa dipakai lagi. Nah, kita lanjutkan di sebelah bawah itu ada daftar peserta yang diawasi. Di sini ada beberapa tombol yang mungkin saya jelaskan dari sebelah kiri. Di sini ada nama peserta ya. Jadi ada nama peserta, kemudian ada aksesnya. Jadi akses ini adalah kode yang digunakan untuk login ke aplikasi. Fungsinya adalah untuk cross check nanti kalau dari Bapak Ibu mendapati peserta yang tidak bisa login misalnya, Bapak Ibu bisa menanyakan ke peserta yang digunakan untuk login itu apa misalnya ya. Jadi untuk pengecekan apakah memang sudah benar atau masih salah. Ini yang sebelah atas itu adalah username, kemudian yang sebelah bawahnya ini adalah passwordnya yang bersangkutan. Itu kemudian di bawah nama ini ada beberapa tombol. Jadi ada yang pertama tombol untuk apa me- menghentikan peserta. Ya, jadi kalau warnanya hijau begini ini artinya peserta boleh mengikuti ujian. Kalau misalnya kita klik gitu ya, diklik ini sekali, maka nanti akan warnanya jadi merah dan ini artinya yang bersangkutan tidak bisa mengikuti ujian. Ya, ini bisa digunakan tombol ini kalau eh, misalnya dari Bapak Ibu mendapati peserta tidak menaati peraturan atau mungkin yang lain ya, intinya kebijakan dari pengawas, misalnya ada pelanggaran, contohnya bisa dihentikan terlebih dahulu. Nah, nanti peserta kalau merah begini, ini dia tidak akan bisa menjawab soal dan akan kembali ke tampilan awal. Kalau mau masuk, dia harus izin ke pengawas terlebih dahulu. Jadi begitu ya. Misalnya saya contoh, misalnya kalau di Zoom-nya nggak kelihatan, misalnya exit dari Zoom-nya, nah Bapak Ibu bisa klik saja ini ya. Jadi merah, nanti dia mau tidak mau akan ngontak ke Bapak Ibu pengawas gitu. Kemudian di sebelah kanannya itu ada untuk mengirim pesan. Jadi kalau tidak ingin apa ya berisik di Zoom gitu, bisa mengirimkan pesan ke peserta begitu menggunakan tombol ini. Jadi ini tombol diklik nanti akan muncul pesan yang bisa diketikkan, bisa dikirimkan ke peserta. Oke. Nah, ini kalau yang merah ini saya klik lagi, itu dia akan kembali hijau dan peserta boleh lanjut mengikuti apa namanya mengikuti ujiannya gitu ya. Kemudian tombol yang sebelah kanannya ini tidak aktif karena yang bersangkutan belum login. Nanti kalau sudah login ini warnanya akan menjadi hijau dan bisa diklik supaya reset. Jadi reset login peserta bisa pindah ke device yang lain. Misalnya kalau ada kendala di laptopnya atau yang lain gitu. Ya, ini untuk mereset sesi loginnya. Kemudian di sebelah kanan di bawahnya akses ini ada flag untuk menandai peserta itu misalnya mencontek atau menggunakan alat bantu. Atau mungkin Bapak Ibu melihat ada percakapan dengan orang lain di Zoom-nya gitu ya. Kemudian misalnya melihat ada peserta memfoto soal atau jawaban dan
dan lain sebagainya. Bisa ditandai, dipilih saja. Misalnya ini saya klik yang ini, nanti dia akan, nah, kan warnanya akan seperti ini, dia artinya sudah tersimpan. Oke. Kemudian geser sebelah kanannya, ini ada kolom status, itu akan menandakan berapa persen soal yang sudah dijawab. Jadi ada dua angka di sini. Angka yang pertama menunjukkan berapa persen sudah terjawab soalnya, dan angka yang kedua menandakan berapa persen jawaban yang sudah terjawab tadi ya, soal yang sudah terjawab tadi itu ditandai ragu oleh peserta. Jadi bisa melihat ya progresnya dari peserta dengan metrik ini. Jadi kalau misalnya kok ternyata terlalu cepat begitu ya mengerjakannya, terlalu cepat, atau mungkin sudah berlangsung lama kok masih sedikit, nah, itu mungkin bisa dikonfirmasi lebih lanjut ke pesertanya. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada unfocus, ini juga bisa digunakan untuk sebagai apa, metrik pengawasan. Tapi karena di peserta ini menggunakan Safe Exam Browser ya, pakai SEB, jadi kemungkinan besar Bapak Ibu akan mendapati angka ini akan nol gitu ya. Kalau angka ini sampai nambah itu ada sesuatu ya, mungkin dari yang bersangkutan berpindah ke jendela yang lain ya, tampilan yang lain. Kalau pakai SEB ini tidak akan nambah seharusnya. Kalau tidak ada masalah misalnya yang bersangkutan exit SEB itu mungkin juga sih. Tapi dalam kasus normalnya itu akan nol. Nah, kami juga akan membatasi untuk sesi ujian besok itu hanya bisa dikerjakan menggunakan Safe Exam Browser. Jadi kalau nanti peserta ada yang laporan ke Bapak Ibu tidak bisa login, tidak bisa masuk sesi ujian, ya ada keterangannya, misalnya tidak boleh menggunakan browser selain browser SEB misalnya. Berarti itu artinya peserta belum menggunakan SEB. Kemudian ada waktu mulai berapa, kapan, sisa waktunya berapa, dan selesainya kapan, gitu ya. Ini informasi standar aja. Nah, untuk keterangan status dan lain sebagainya ini akan ditampilkan secara berkala begitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu merefresh halaman ini secara terus-menerus. Jadi cukup memantau saja perubahannya di halaman ini, tidak perlu di-refresh gitu. Oke, selanjutnya saya akan coba tunjukkan dari sisi peserta bagaimana ya untuk memberikan gambaran besok kalau ada kendala di sisi peserta, ya semoga saja tidak. Di sini saya akan login menggunakan akun yang nomor satu ini. Saya akan pindah jendela terlebih dahulu sebentar. Oke, jadi tampilannya seperti ini guys. Jadi saya ulangi lagi, saya perjelas lagi. Kalau besok Bapak Ibu mengawasi, pastikan peserta yang login itu menggunakan tampilan semacam ini. Jadi loginnya itu ada logo eh, Kementerian Agama ini ya kalau nggak salah. Jadi ini bisa dijadikan patokan bahwa bahwa apa namanya, bahwa peserta itu login dengan alamat yang benar ya, dengan browser SEB. Kalau dengan SEB dan juga launcher yang sudah disiapkan oleh tim, itu nanti otomatis akan membuka alamat ini. Jadi dia tidak akan keliru, seharusnya begitu. Username-nya ini bisa diketikkan ya, sesuai dengan di kartu pesertanya nanti apa. Saya akan masuk ke sini. Nah, seperti ini. Jadi tampilan awalnya dari peserta itu akan seperti ini. Ada kotak yang menandakan ini sesi ujian yang bisa diikuti. Ya, ada waktunya, kemudian ada durasinya dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada tombol di sebelah kanan bawah itu untuk mulai. Gitu. Jadi nanti cukup jelas seharusnya di tampilan ini ya, tidak ada tombol-tombol yang distraksi yang lain, jadi tidak mungkin pakai ini juga ya, mulainya sudah pasti pakai ini.
Itu kalaupun nanti agak sedikit berbeda dengan yang ada di lapangan ya, karena paket soalnya ada kemungkinan nanti ada petunjuk soalnya juga. Jadi ini belum tentu nanti tulisannya mulai. Bisa jadi ada tulisannya lihat petunjuk misalnya kalau ada petunjuk di paket soalnya. Ini saya klik mulai. Kemudian akan ada tempat untuk memasukkan token. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa peserta akan membutuhkan token dari pengawas. Gitu. Jadi nanti setelah akan siap mulai begitu ya, ini tokennya bisa diberitahukan ke peserta. Mungkin lewat audio atau yang lain. Ya intinya yang berhak tahu itu adalah dari peserta yang ikut Zoom-nya gitu. Nah, tokennya tadi saya akan lihat dari halaman pengawasan. Ini saya akan copy saja ke sini. Nah, pastikan besar kecilnya huruf dan juga yang lain itu sesuai dengan token yang ada di halaman pengawasan dan juga tidak kadaluarsa, nggih. Jadi harus terbaru begitu. Oke, kalau ini sudah kita klik kirim token, nanti akan muncul semacam pernyataan begitu. Ini kemungkinan akan ada seperti ini juga nanti. Ya. Kemudian kita klik tentu saja yang setuju dan mulai ya. Tidak mungkin kita klik yang ini. Kemudian nanti akan muncul timer. Ya, ini ditunggu saja. Perhatikan aja tulisan yang ada di sini ya. Sesi tes belum dimulai. Waktu sebelum dimulai ini berapa? Ya, ini sudah nol. Nanti muncul di sini ada kerjakan. Ini tinggal diklik kerjakan, dia akan masuk ke tampilan halaman ujiannya. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini contohnya. Ya, ini yang yang nanti dikerjakan ya halaman yang akan sering dikerjakan oleh peserta. Jadi tidak bolak-balik, pastinya tampilannya semacam ini. Bapak Ibu bisa melihat di Zoom-nya ya, tanggapan di Zoom. Pastikan tampilannya ya semacam ini. Jadi kalau tampilannya berbeda mungkin ada indikasi yang lain. Oke, di kotak ini saya kira cukup jelas ya. Di sini ada nomor soal. Di peserta bisa memilih nomor mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Ya, dengan menjawabnya ada di sebelah sini ada memilih salah satu jawaban. Ini hanya contoh saja soal untuk contoh. Tentunya besok akan berbeda ya untuk soal yang dikerjakan. Oke. Dan yang lain saya kira mungkin oh ya tombol selesai. Jadi di sebelah kanan ini kan ada waktu eh, countdown gitu. Jadi countdown ini akan berjalan mundur ketika nanti sudah nol begitu sudah nol dari peserta akan otomatis dihentikan ujiannya. Jadi memang sengaja tidak ditampilkan untuk tombol selesai. Jadi nanti peserta harus menunggu sampai selesai gitu ya untuk pelaksanaannya berapa menit. Jadi kalau sudah nol gitu ya, nanti peserta akan diarahkan ke halaman Iya nanti ke halaman halaman keterangan bahwa sesi sudah selesai begitu. Nanti bawah dah. sudah setelah itu bisa ditutup untuk ininya apa namanya? Udah di Oke. Oke, TPS apa di itu nggih. Untuk penjelasan dari eh, proses pengawasan yang besok bisa dilakukan. Oke, ada pertanyaan mungkin saya langsung jawab saja, mumpung saya lihat ini. Kalau ada kendala, apakah waktu ujian akan terhenti atau tetap berjalan? Ya, secara umum kendala itu tidak akan menghentikan waktu. Jadi waktu itu akan tetap berjalan. Ya, kalau misalnya kendalanya itu nanti dari panitia memutuskan untuk menambahkan waktu ke peserta tersebut, itu bisa dilakukan juga. Tapi pada intinya waktu akan tetap berjalan. Misalnya yang bersangkutan ada kendala di jaringan internetnya misalnya atau laptopnya tiba-tiba mati, itu akan tetap berjalan. Jadi waktunya akan berkurang dan yang
bersangkutan bisa nanti login lagi untuk melanjutkan. Ya, kalaupun nanti dari panitia ada kebijakan supaya waktunya tidak berkurang, ya kami akan lakukan. Cuma untuk sampai saat ini biasanya belum ini ya tidak bertambah apa tidak berhenti tidak berhenti. Dan nanti kalau inginnya berhenti ya kita akan sesuaikan. Jika sudah selesai, apakah peserta harus ngeklik? Tidak harus ngeklik apapun. Jadi tugas mereka hanya menjawab soal saja. Untuk setiap kali menjawab soal itu jawaban akan tersimpan ke server gitu. Jadi tidak perlu nanti tekan tombol selesai atau apa. Jadi cukup tunggu sampai timernya selesai, dia akan dilanjutkan, ditutup langsung otomatis begitu ya ketika sesinya sudah selesai. Untuk SEB di Windows 10 sepertinya bisa ya, Pak Alfat. SEB Windows 10 bisa ya, masih bisa sepertinya. Ya, untuk Windows 10 sepertinya masih visible untuk SEB-nya. Untuk simulasi ini eh, apa belum mungkin belum dikabarkan ya. Untuk uji coba itu akan dilakukan di hari Minggu besok ya. Lebih lanjut mungkin nanti akan diinformasikan lewat Telegram gitu. Seperti itu. Oke, mungkin sementara itu kalau nanti ada pertanyaan bisa disampaikan. Eh, saya kembalikan ke Pak Alfat. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.